Pak, aku tadi mimpi didatangi Uyut, ucapku. Uyut? Mimpi seperti apa? Uyut bilang suruh bilang sama bapak, biar Uyut jaga aku. Wajahnya nggak terlalu jelas, dari nada suaranya sangat sedih melihat kondisi aku, tapi tiba-tiba Uyut berubah jadi harimau, jelasku. Ingin tahu apa jawaban bapak tentang ini, karena ini juga baru kali pertama aku didatangi kakek buyut. Itu pasti sang penjaga, Neng, sepertinya dia sudah mulai berani mendekati, padahal bapak sudah membentengi agar dia nggak bisa dekati Neng. Terus, aku harus gimana, Pak? Jangan dengar apa yang dia ucapkan, jangan terima. Itu musyrik, mempercayakan keselamatan selain kepada Allah. Kita manusia, lebih tinggi derajat dibanding mereka. Apa mereka nggak bisa menjaga tanpa kita diminta? Biasanya sih nggak bisa, mereka harus punya ikatan, seperti sebuah perjanjian. Ibarat kita harus membeli, karena nanti akan panjang sampai ke keturunan Neng, apalagi bapak sudah menyekat agar mereka nggak bisa mendekati kamu, jelas bapak. Apa sosok itu yang bapak bilang ada di depan rumah? Soalnya aku juga pernah lihat. Neng pernah lihat? Iya, harimau, sangat besar di depan rumah. Kalau gitu, Neng harus kuat, jangan tergoda, mereka akan semakin menawarkan bantuan ketika kita dalam kesulitan. Dia tahu sekarang Neng dalam kesulitan. Namun yakinlah, Allah sebaik-baik penolong, pungkasnya. Aku mengerti dan akan selalu ingat pesan Bapak. Tak ada yang maha besar selain Allah, sekuat apapun kehebatan mereka, ilmu Allah lebih tinggi dari segalanya. Sebelum pulang, Bapak berkata akan menjenguk Bey Nenah lebih dulu dan memintaku agar tak ke rumah Bey Nenah sebelum jin dalam tubuh wanita itu pergi. Aku mendengar jeritan kuat dari rumah Bey Nenah, alhamdulillah, usaha Bapak membuahkan hasil. Bey Nenah sudah kembali seperti sedia kala. Aku memaksakan diri menjenggonya. Perempuan yang sudah kuanggap orang tuaku sendiri itu, tampak tengah menangis terseduh sambil memeluk Ani yang juga ikut menangis. Aku berhambur ke arahnya. Bapak pulang dulu, Neng, kalau ada apa-apa, panggil Bapak. Nanti malam Neng mau tidur di mana? Tanya Bapak. Di sini aja, Pak, nemenin Bey Nenah, atau di rumah Santi, jawabku. Tapi kata ibu mau, nginep, bilang gak usah jadi aja, Pak. Tadinya Bapak juga mau minta ibu kamu saja yang menginap, biar ada teman. Atau Neng hari ini nginap di rumah Bapak? Nggak usah, Pak, ibu nanti kerepotan, adik-adik pasti mau ikut kalau diminta ke sini, Neng di sini saja, Bey Nenah juga udah baik-baik saja. Ya sudah, kamu hati-hati. Bapak lalu pamit. Ya Allah, Neng Ica, Neng kenapa? Tanya Bey Nenah ketika melihatku. Aku tak menjawab, hanya menangis memeluknya, kasihan dengan tubuhnya yang pasti kelelahan 2 hari dikuasai jin yang ingin mencelakaiku. Diikat menggunakan tambang, juga kadang dipegang warga dengan begitu kuat. Teh Ica dilempar sama Umi, dicekik dipukul, jelas Ani spontan. Aku tak menyangka anak kecil itu akan berkata seperti itu tanpa diminta. Astagfirullah, maafkan Bibi Neng, ucap Bey Nenah terisap. Merasa bersalah mendengar penuturan anaknya bahwa penyebab aku lebam-lebam adalah dirinya. Bukan, Bey, bukan salah Bibi, aku yakin Bibi juga nggak sadar, karena ini ulah makhluk yang waktu itu pernah mengancam aku, dengan cara merasuki Bibi, jadi dia bisa mencelakai, terangku. Bey Nenah pasti sangat tersiksa, sudah 2 kali jadi sasaran makhluk tersebut. Semakin bersalah pada Bey Nenah, gara-gara aku istri Mang Tatang itu harus menderita. Badan Bibi sakit semua, apa Bibi kurang iman, Neng, sampai selalu kerasukan? Kebimbangan meliputi wajahnya, dengan sisa-sisa air mata. Enggak, Bey, aku yakin iman Bibi kuat, hanya saja kalau sudah ada jalan masuk, memudahkan mereka merasuk lagi, jadi Bibi harus kuat, banyak zikir dan istighfar. Beberapa hari berlalu, Bey Nenah sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa, begitu juga aku, rasa sakit akibat pukulan dan hantaman sudah berkurang. Hari ini aku mau bayar kontrakan, kataku pada Rafka yang kebetulan hari ini libur.
Aku juga mau ke rumah mama sekalian bayar kontrakan ini. Kalau kamu gak keberatan aku mau ajak kamu ketemu mama. Kalian udah kenal, tapi aku pengen kenalkan kamu sebagai seorang calon istri, ungkapnya. Ya udah, kita pergi sama-sama. Jalan kaki gak apa-apa? Motor kamu kenapa? Rusak? Tanyaku heran. Nggak kenapa-napa, cuma pengen jalan kaki aja bareng kamu, ucapnya segan. Terserah, asal jangan macam-macam, ulasku mengancamnya. Ya emang aku mau ngapain, cuma jalan kaki aja, makin lama sampai ke sana, makin lama aku bisa jalan sama kamu. Rafka mengecilkan mata. Ih, genit. Aku mencebik. Rafka terkekeh. Aku segan sama warga, nanti mereka mikir apa kalau kita jalan bareng. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma jalan kaki aja, kalau mereka mau gerbek ya udah, aku pasrah aja, malah senang. Kumat. Aku pamit pada Bey Nenah, dan berjalan menuju kampung rumah orang tua Rafka. Kalau tahu mau dikenakan sama mama kamu, tadi harusnya aku ganti baju dulu, cetusku. Cantik kok gitu juga, puji Rafka sambil terus berjalan. Melewati pematang sawah, membentang luas dan kosong, karena padi sudah dipanen. Bidadari, mulai sekarang, kontrakan kamu, aku yang bayar, sama kayak punya Bey Nenah, pinta Rafka. Jangan deh, Raf, aku masih punya uang kok, tolakku lembut. Aku juga masih menyulam manik-manik yang selalu Rafka bawa, meskipun gara-gara kejadian waktu itu terpaksa menghentikan pekerjaanku sementara. Nggak usah nolak, sekarang kamu tanggung jawab aku. Kata siapa, kita, kan belum nikah, aku masih bisa bayar sendiri, ucapku ketus. Haduh, kapan luluhnya hati kamu, Ca? Untuk sekarang, biar saja begini, aku nggak mau jadi beban buat siapapun, jawabku sambil tersenyum. Iya, aku nggak bisa maksa. Tapi kamu jawab serius, kamu suka nggak sama aku? Tanyanya. Pertanyaan yang sebenarnya tak perlu ku jawab. Kamu pasti tahu jawabannya, sahutku sambil terus berjalan. Aku mau dengar langsung, bukan cuma anggukan, tapi terucap dari bibir kamu yang manis, godanya membuatku salah tingkah. Kan udah waktu itu. Sekali lagi. Enggak udah. Ayo, ulasku menghindari pertanyaannya. Rafka berjalan lebih cepat menghalangi jalanku. Sekali lagi saja, Ca, please. Iya, ucapku singkat. Iya apa? Tolong diperjelas, desaknya. Rafka. Aku membulatkan mata, tak suka dengan paksaannya. Bilang suka doang, susahnya bukan main, berarti memang kamu gak suka. Rafka mengeluh dengan suara lemah. Iya aku gak suka sama kamu, cetusku. Sontak Rafka menatapku tegang. Tapi cinta, lanjutku sambil menggigit bibir, malu. Rafka tertegun, lalu tersenyum. Meletakkan kepalan tangan di bibirnya sambil menahan senyum yang semakin merekah, satu tangan mengusap-usap kepalanya. Ia salah tingkah. Makasih, bidadari, ucapnya sambil mendekatkan wajahnya ke wajahku, menatap lekat, bibirnya melengkung menyiratkan rasa senang. Ayo ini di jalan, nanti kalau orang lihat, mikirnya malah lain-lain, protesku sambil melangkah meninggalkan Rafka yang kegirangan. Perasaan Rafka tak salah, mungkin wajar jika ia terkesan lebih agresif dalam mencintai. Ini cinta pertamanya, perasaan pertama yang baru muncul dalam hidupnya, gara-gara makhluk yang menjalin ikatan tanpa sepengetahuan, membuatnya mati rasa dan pada diriku untuk pertama kali perasaannya berlabuh. Aku bersyukur, menjadi orang pertama yang ia cinta. Meskipun kadang ada pertanyaan dalam benak, ketika pernikahannya dengan makhluk itu berakhir nanti, apakah Rafka akan berpaling dan mencari wanita lain? Itu juga menjadi tanda tanya yang aku takuti, sadar akan kekurangan yang kumiliki, merasa tak pantas mendampingi laki-laki setampan dan sepintar juga sebaik Rafka. Masih kuingat awal berjumpa dengan laki-laki bertubuh tinggi dan kurus ini, pertemuan di rumah Bey Nenah. Sikapnya membuatku kesal kala itu, seperti orang yang tak memiliki sopan santun dan menyebalkan. Ternyata aku salah menilai, Rafka memang sering membuatku kesal,
tapi sikapnya tak seburuk yang kukira. Dia juga laki-laki yang sangat sopan jika bicara dengan orang lain. Umur kamu sekarang berapa tahun, Ca? Tanyanya sambil terus berjalan. Jarak kampung orang tuanya dan rumah kontrakan memang agak jauh, tapi aku sendiri sudah biasa jalan kaki ketika hendak membayar kontrakan. 23 tahun, jawabku. Masih muda ternyata, cetusnya. Ia mengayunkan kaki sambil sesekali menendang batu kecil yang ada di hadapannya. Tangan ia masukkan ke saku celana jeans yang ia kenakan. Kalau di kampung umur segini sudah cukup umur untuk nikah. Malah aku nikah umur segini waktu itu kata orang terlalu tua, sahutku. Kamu juga belum tua kok, sambungku sambil melirik ke arahnya. Tapi kita beda 10 tahun loh, ungkapnya. Masa sih? Aku menghentikan langkah, menoleh dan menelusuri setiap inci wajah halusnya. Tak terlihat seperti sudah berumur 33 tahun. Aku menebak usia Rafka waktu itu tak jauh dariku dan Rofik, sekitar 25 tahunan dan baru tahu dari bapak saat bercerita kisah Rafka tentang umurnya. Bagiku itu tak masalah, usia tak menjamin sebuah kebahagiaan. Mungkin karena Rafka tinggal di kota, tak bekerja terlalu berat dan sering merawat diri, oleh sebab itu ia masih terlihat segar dan berkarisma. Berbeda dengan Rofik, pekerja keras dan berat, mantan suamiku itu tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Kalau tinggal di kampung, mungkin aku sudah diejek bujang lapuk, umur segini nggak nikah-nikah, celetuknya terkekeh. Nggak kelihatan kok, aku pikir umur kamu nggak jauh sama Rofik, ujarku. Padahal aku lebih tua, tapi Rofik doang yang dipanggil, Aa, rajuknya dengan bibir mengerucut seperti anak kecil. Lebih nyaman panggil Rafka, kayak lebih akrab gitu, ucapku berasalan. Sudah terbiasa dari pertama kali bertemu, aku memanggilnya dengan sebutan nama. Harus beradaptasi jika mengubah panggilan. Panggil Ake, atau abang gitu, sekalian om juga nggak apa-apa. Tampaknya ia masih merajuk hanya karena sebuah panggilan. Ia nanti, tunggu waktunya. Kenapa nggak sekarang aja, panggil Rafka, kan enak tuh didengarnya. Aku mengatupkan bibir, menahan tawa. Malah ketawa, gerutunya. Ya habis, kamu di sini ngomel mulu, nggak kayak biasa, ucapku terkekeh. Kalau di sana itu malu, mau ngomong lihat kanan kiri, nggak bisa terlalu lama berduaan, kalau di sini, kan sambil jalan, nggak ada yang lihat juga kalau kita lagi pacaran. Pacaran? Siapa yang pacaran? Kita. Enggak. Aku nggak mau pacaran, tugasku terus mempercepat langkah. Aku dekat dengannya bukan berarti menganggap hubungan ini sebuah pacaran, untuk sekadar saling mengenal aku rasa cukup. Jika dibandingkan dengan Rofik dulu, tanpa saling kenal sama sekali, ia langsung melamar. Namun, ternyata banyak ketidakcocokan antara aku dan keluarganya, karena kami berbeda latar belakang. Rafka mengejar, kembali mensejajari langkahku. Jadi kita ini apa dong namanya? Anggap saja perkenalan, jawabku singkat. Aku tahu, tetaplah tak pantas seorang wanita berjalan berdua dengan laki-laki bukan muhrim seperti ini. Meskipun tak ada yang kami lakukan, hal ini memang tak seharusnya. Apa karena terlalu bersemangat, ketika Rafka mengajak, aku langsung mengiyakan. Biasanya aku membayar kontrakan sendiri, tapi karena ia berkata ingin aku kenal lebih jauh dengan orang tuanya, aku antusias menerima ajakannya, dan sekarang merasa bersalah dengan tindakanku sendiri. Tak semestinya aku ikut begitu saja. Soal perkenalan, seharusnya Rafka membawa orang tuanya ke rumah orang tuaku, bukan seperti ini. Rafka terus mengoceh, lalu mulai bercerita apa saja, kadang bercerita tentang masa lalunya yang kurang menyenangkan. Tak terasa kami sampai di rumah pemilik kontrakan ibunya Rafka yang biasa dipanggil Bu Bambang. Perempuan paruh baya itu menyambut ramah, terutama pada Rafka, ia tampak begitu merindukan anak laki-lakinya itu. Kami dipersilakan masuk. Ibunya Rafka membuatkan minuman dan kami duduk bersama di ruang tamu. Mama sudah kenal, kan kalau ini Ica? Iya pasti Mama kenal, sering ketemu kok kalau dia bayar kontrakan, sahut ibunya Rafka agak kurang senang. Sekarang Rafka mau kenalin Ica sebagai calon menantu Mama,
ungkap Rafka. Jadi kapan kalian mau nikah? Tanya Bu Bambang ketus. Tampaknya ia kurang suka dengan perkenalan yang Rafka rencanakan. Insya Allah secepatnya, kalau surat-surat cerai Ica sudah beres. Itu hak kamu dan keputusan kamu. Sebagai orang tua, Mama hanya mengharap yang terbaik. Wajah ibunya Rafka berubah murung. Insya Allah, Ica yang terbaik buat Rafka, Ma. Rafka mohon doa restu dan dukungan Mama sama Bapak. Pinta Rafka meraih tangan ibundanya. Mama restui, asal kamu bahagia, tuturnya seperti penuh paksaan. Kamu Ica, jaga perasaan Rafka yang sudah mencintai kamu, sayangi dia. Perlakukan dia dengan baik, saya sangat menyayangi Rafka, sampai sekarang sulit. Untuk kami bisa bersama, dia selalu menolak tinggal dengan orang tuanya. Padahal saya ini mamanya, yang melahirkan, yang membesarkan, tapi sama kamu, dia langsung mau hidup bersama. Kalau sudah jadi suami kamu nanti, jangan rampas dia dari saya, jangan jauhkan dia dari mamanya. Suara Bu Bambang bergetar, merasakan kesedihan yang cukup dalam. Aku sama sekali tak mengetahui tentang hubungan anak dan ibu ini bagaimana, sampai ibunya Rafka tampak kecewa ketika mengajukan ingin menikah. Ica nggak mungkin jauhkan Rafka dari mama, Ica perempuan baik-baik, tahu agama, apalagi soal rumah tangga, Rafka yakin, Ica akan jadi istri yang bijaksana. Aku belum berani menjawab, hanya tertunduk dengan perasaan campur aduk. Untungnya Rafka pengertian, menjawab kata-kata ibunya. Ya sudah, nanti Mama ajak Bapak ketemu sama keluarga Ica, kita bahas soal pernikahan kalian. Terima kasih, Ma, pungkas Rafka. Ini, Ma, uang rumah kontrakan Beinenah, sambung Rafka sambil menyodorkan amplop. Aku juga menyerahkan amplop pada Bu Bambang dengan nominal sama setiap bulan. Kalau sama calon menantu, apa nggak digratiskan, Ma? Usik Rafka. Oh nggak bisa, tetap harus bayar, menantu atau siapapun, bisnis tetap bisnis, ini usaha Mama, komentarnya. Aku tersenyum mendengar penuturan ibunya Rafka, merasa lucu. Dulu pernah juga merasa kesal pada sikap Bu Bambang ini yang tak memedulikan keluarga Mang Tatang, nasib baik Rafka tak sama seperti ibunya. Sikap mereka sangat jauh berbeda. Rafka sangat baik dan ramah pada siapapun, menolong tanpa pamrih. Selesai bercengkerama membicarakan tentang acara lamaran dan pernikahan, kami pamit pulang. Walaupun ibunya Rafka tampak tak suka padaku, tak ayal ia berkata ingin acara pernikahan kami digelar semeriah mungkin, karena Rafka anak satu-satunya. Ingin menyaksikan anak semata wayangnya itu bahagia di pelaminan. Kami berdua berjalan pulang meninggalkan rumah Bu Bambang, ibunya Rafka mengantarkan kami sampai depan pintu gerbang dengan tatapan nanar. Seneng gak, Ca, hubungan kita dapat restu dari Mama? Tanya Rafka ketika berjalan pulang. Aku deg-degan tadi, susah mau bernapas, ungkapku mengusap dada. Sudah biasa bertemu dengan wanita itu, tapi kali ini berbeda. Maafkan Mama, ya, dia memang begitu, dia sebenarnya kesal sama aku yang selalu tinggal jauh darinya. Terus kenapa kamu begitu, dia Mama kamu, kayaknya kangen banget, Raf, terutama kamu juga anak satu-satunya. Aku nggak betah tinggal di rumah itu, nggak tahu kenapa, pengennya jauh aja, terang Rafka. Hening. Untuk berapa saat kami berjalan tak ada yang bersuara. Aku sendiri bersyukur, setidaknya hubungan ini mendapat restu kedua orang tua kami, semoga tak sama seperti rumah tanggaku sebelumnya, tanpa persetujuan keluarganya Rofik. Ca, pegang daun ini, pinta Rafka sambil memetik salah satu rumput liar di pinggir sawah. Apa ini? Gosok di tangan kamu, terus cium baunya, tangan kamu pasti wangi vanila, tutur Rafka sambil menyerahkan daun tersebut. Setahuku yang diambil Rafka itu rumput liar, tapi aku penasaran dan mencoba memosok di tangan sesuai arahan Rafka. Aku menghidu tangan. Nggak wangi kok, ucapku menautkan alis. Mana sini? Rafka meraih tanganku dan menciumnya. Wangi kok. Senyumnya semringah. Aku hendak menghidu kembali tanganku, tapi dipegang kuat. Sambil Rafka masih tersenyum puas. Ah, dasar.
Aku dijebak, daun itu sama sekali tak wangi seperti yang Rafka ucapkan, ia hanya mencuri kesempatan. Pembohong, cari kesempatan. Aku menarik tanganku dan memukul lengannya. Rafka tertawa renyah. Kalau nggak gitu nggak bisa pegang tangan kamu, Ca. Dosa Rafka, itu sebabnya dilarang pacaran, menghindari hal seperti ini, kamu malah sengaja tipu aku, cari kesempatan, gerutuku kesal. Kalau cuma bayangin, dosa nggak? Bayangin apa? Aku melotot padanya. Bayangin cium bibir kamu yang ranum kayak buah stroberi, bayangin cubit hidung kamu yang bangir, bayangin peluk kamu, Baya. Udah, Rafka, nggak boleh. Kamu tahu apa itu zina hati? Ya seperti yang kamu bayangkan itu, tugasku menghentikan angan-angan Rafka. Aku memaklumi hal itu belum pernah ia rasa sebelumnya, tapi aku tak mau membiarkan hatinya berkeliaran terlalu jauh tanpa kendali. Bisa mati berdiri kalau begini lama-lama, harus tancap nih ke pelaminan, secepatnya. Bayangin aja sampai nggak boleh, gerutunya. Nggak boleh, Raf, hukum Allah itu nggak bisa ditawar. Kalau gini, jadi nggak sabar pengen nikah. Sabar, orang sabar itu Allah sayang. Orang nggak sabar, nasibnya kayak si Rofik, celetuk Rafka terkekeh. Aku mendelik, suka sekali mengejek orang. Maafkan kesalahanku ya Allah. Maafkan, maafkan. Tiba-tiba Rafka mengecup kepalaku yang berjilbab dari samping tanpa izin, lalu berlari menjang sambil tertawa. Rafka, pantas saja dia bergumam sendiri minta maaf, ternyata mau mencuri. Maaf, Ca, maaf. Rafka masih terkekeh dan semakin menjam. Aku tertawan dengan tingkah Rafka, meski sadar ini salah dan tak seharusnya. Rasanya ingin saja segera menghalalkan hubungan ini, kasihan jika dia menunggu terlalu lama. Hanya membayangkan dan berimajinasi bersama hayalan dan dunianya. Memendam gejolak rasa itu tak mudah. Banyak pasangan yang belum halal sampai terjerumus dalam rayuan syaitan, aku tak ingin hubungan kami dimulai seperti itu. Dapat aku bayangkan, di usianya yang 33 tahun, ia baru merasa seperti apa itu jatuh cinta. Masih beruntung ia dapat mengendalikan perasaannya, tanpa berbuat semena-mena. Bahkan aku sendiri tak merasakan hal seindah ini sebelumnya ketika bersama Rofik. Rafka, semoga hubungan kita diridho dan Allah maafkan segala kesalahan kita selama bersama sebelum adanya ikatan halal, hati tetap merasa berdosa, dan akan semakin berdosa jika terlalu lama membiarkannya seperti itu. Kami harus segera menghalalkan hubungan ini. Raf, kamu pulang saja dulu, aku mau ke rumah Bapak, ujarku ketika berada tepat di jalan persimpangan. Dari jalan ini hampir dekat ke rumah Bapak. Biasa juga seperti ini, jika selesai membayar kontrakan, aku akan mampir ke rumah orang tuaku. Aku ikut. Enggak usah, tolakku. Bimbang dengan pandangan orang jika kami selalu jalan bersama. Kenapa? Mau ketemu mertua masa nggak boleh? Mertua? Baru calon juga. Aku mendelik. Mencebikkan sebelah bibir tanda mengejek. Sama aja, nggak lama lagi juga jadi mertua, sahutnya dengan senyum manis. Terbesit juga tanya, andai sudah hidup bersama, apa sikap Rafka masih akan semanis ini? Sama sekali tak pernah membayangkan sebelumnya akan dipertemukan dengan laki-laki seperti dia. Kami dididik dengan cara tak sama, pasti butuh perjuangan menyatukan dua insan yang terjalin dari latar belakang yang berbeda. Namun, selama aku mengenal laki-laki ini, ia selalu mengimbangi sikapku, sebab itu sangat jarang adanya perbedaan pendapat antara kami yang menyebabkan perdebatan. Aku berharap, nanti pun demikian. Kamu nggak sibuk? Tanyaku melanjutkan. Tiap hari juga sibuk. Sibuk mikirin kamu, candanya sambil tersenyum. Lagi-lagi dia menggombal. Untuk hari ini, libur dulu deh gombalnya. Aku serius kok, siapa yang gombal? Sanggahnya. Ceceka. Aku tak ingin melayaninya, takut perasaan malah semakin terbang ke awan. Jika dia sudah memulai kata-kata uniknya, perasaanku berubah tak menentu. Sampainya di rumah Bapak, kami langsung menyapa penghuni rumah. Ternyata hanya ada ibu,
Adik-adikku tengah bermain di rumah tetangga, sedangkan bapak dan Diar berdagang seperti biasa. Rafka ikut juga? Tanya ibu sedikit heran. Iya, Bu, bapak ada? Tanya Rafka sambil menyalami tangan ibu. Biasa, kalau bapak MAH dagang, pulangnya sore, sahut ibu. Teteh dari mana? Baru pulang bayar kontrakan, Bu. Kok siang, biasanya pagi-pagi? Kesananya pagi, tapi ngobrol dulu sama calon mertuanya, Bu. Rafka tiba-tiba menyahuti ucapan ibuku. Oh, baguslah, biar makin kenal, tapi jangan lama-lama, apalagi kalian sering jalan berdua begini, ibu nggak enak dilihat tetangga. Kita nggak ngapa-ngapain kok, Bu, sunggutku agak terusik. Teteh tahu sendiri, pemikiran orang lain itu nggak sama, kalau kita nggak mau terkena fitnah, ya harus menghindari. Kadang anak muda sekarang itu begitu, nggak mau digunjingkan orang, tapi nggak mau menghindari fitnah itu sendiri malah sengaja mengumbar. Ucapan ibu ada benarnya, tak mungkin bisa menutup mulut orang, karena orang lain punya mata dan telinga. Walau kadang informasi yang mereka dengar tak sama seperti apa yang tengah terjadi. Ibu hanya menghindari hal itu, menjaga nama baik keluarga. Beliau selalu berpesan, hidup kami memang tak berlimpah harta, tapi setidaknya sikap juga akhlak harus tetap dijaga. Oleh sebab itu tak bosan mengingatkan anaknya agar selalu menjaga diri dari fitnah dan gunjingan orang. Orang lain berandai-andai itu karena kita yang tak bisa menjaga akhlak. Seperti aku dan Rafka saat ini, tak ada yang kami lakukan, cuma jalan berdua niat bayar kontrakan dan mengenalkan aku pada orang tuanya, tapi jika mata orang lain melihat itu sudah lain lagi pemikiran mereka. Sebab kita tak bisa mengatur mulut dan telinga orang lain, maka kita harus mengatur dan menjaga sikap kita sendiri. Kata-kata itu yang sering aku dengar dari bapak dan ibu. Insya Allah secepatnya orang tua saya akan datang ke sini, Bu. Nunggu bapak saya dulu, beliau masih di kota. Saya dekat dengan Ica, cuma berniat menjaganya. Tenang, Bu. Saya nggak berani macam-macam, takut dikutuk sama Ica, nanti nggak nikah-nikah, seloroh Rafka menimpali. Ia terkekeh. Ibu dan aku tersenyum lucu mendengar ucapan Rafka, dia paling bisa mencairkan suasana. Sikapnya selain ramah, tengil, sedikit menyebalkan, ia juga tak mudah marah dan tersinggung. Ibu pamit melanjutkan pekerjaan. Sedangkan aku masuk ke dapur, membuat kopi hitam milik bapak untuk Rafka. Lalu menyuguhkannya pada laki-laki yang mengenakan kemeja tangan panggang berwarna biru polos itu. Duduk berdua dengan Rafka di amben, dengan mata laki-laki itu selalu memandang dan menyunggingkan bibirnya, membuat yang ada di dalam dada berdetak tak karuan. Mungkin memang kami memiliki perasaan yang sama, tapi tetap saja, rasanya tak nyaman berada di dekat Rafka jika sikapnya begitu. Membuatku malu dan semakin salah tingkah. Mendengar suara gesekan di pinggir rumah, aku mengambil kesempatan untuk menghindari Rafka. Ibu lagi apa? Tanyaku sambil menghampiri perempuan yang terlihat tua dari usia aslinya. Mungkin karena hidup di desa, berkutat di sawah dan kebun, tak mengenal dunia luar, ia hanya mengabdikan hidup untuk keluarga, membuat ibu terlihat semakin tua. Ini mau potong kayu, ibu tarik dari kebun tadi pagi, kalau sudah dipotong tinggal jemur biar kering, sahutnya sambil kembali menggesekkan gergaji. Pemandangan seperti ini sudah sering kulihat dari aku masih kecil, ibu perempuan tangguh, tak pernah manja, bukan tak ingin dimanja tentunya, tapi memang tuntutan hidup yang memaksanya untuk melakukan hal itu dengan ikhlas. Aku tahu ibuku orang yang tabah dan juga sabar, tak pernah mengeluh walau apapun cobaan hidup yang ia lalui. Ibu selalu berkata, hidup ini hanya untuk ibadah. Maka apapun yang dikerjakan harus ikhlas, karena itu akan bernilai ibadah. Hanya sekadar memotong kayu, ke sawah dan kebun sampai mencari kayu bakar, ia tak pernah menunggu bapak yang kerjakan. Karena tahu bapak tengah bekerja mencari nafkah. Meskipun ibu punya kompor gas, tapi ia selalu mengatakan memasak di tungku rasa masakannya lebih enak juga bisa masak air banyak-banyak. Lagi pula, kayu bakar di desa ini sangat melimpah, hutan masih terjaga keasliannya. Udah, Bu, sini teteh aja,
pintaku sambil mengambil alih gergaji yang ibu pegang. Jangan, Teh, ibu saja, nanti tangan kamu lecet, pas nikah nanti suami kamu bilang tangan kamu kasar. Biar saja, Bu, terima syukur, enggak terima silakan, ucapku. Aku juga dulu sering membantu ibu memotong kayu jika beliau tengah ke sawah. Hus, jangan gitu, jadi perempuan itu nggak boleh jual mahal, apalagi sama-sama suka, nanti Rafka cari yang lain, Teteh nangis, sindir ibu sambil terkekeh, tampak senang mengusikku. Aku cuma menggeleng, sambil tertunduk menyembunyikan senyum. Enggak lah, insya Allah, Rafka baik kok, nggak memandang semua itu. Udah sini aku aja yang potong. Ya sudah, ibu lagi masak nasi, mau, ngaku, tuturnya seraya melenggang menuju dapur. Lagi apa, Ca? Rafka menghampiri. Lagi main sama gergaji, jawabku sambil tertawa. Biasanya Rafka yang selalu usil. Orang nanya serius, ucapnya. Ini lagi potong kayu, nanti kalau sudah digergaji semua, dibelah kecil-kecil pakai kapak itu, terangku sambil menunjuk kampak bergagang panjang yang tergeletak di kolong rumah. Emang bisa? Nggak usah kaget gitu juga atuh mukanya, cuma potong kayu mah biasa. Sedikit menyombongkan diri pada Rafka. Rafka garuk-garuk kepala. Bidadariku ternyata hebat juga. Aku bantu coba belah kayunya ya. Rafka mengambil kampak yang aku tunjukkan tadi. Agak kesulitan ia membelah kayu, kadang besar kadang kecil, tak sama ukuran. Kami kerja sama memotong kayu hingga selesai. Haduh, capek, keluhnya sambil duduk di amben dengan keringat membasahi pelipisnya. Punggungnya juga sedikit basah. Apalagi nanti kalau sudah nikah, diajak ke sawah, membajak, tanam padi, panen padi, lebih keip dari ini, panas juga. Masih mau jadi suami aku? Tanyaku mengusik. Enggak apa-apa, daripada jadi jomblo seumur hidup, lebih ngenes kayaknya. Rafka tertawa. Aku pun ikut tertawa, ibu yang menyaksikan hanya geleng-geleng kepala menyaksikan tingkah calon menantunya yang tengil. Tadinya berharap bapak pulang lebih awal agar kami bisa bertemu, ingin membicarakan juga soal rencana orang tua Rafka yang nanti akan berkunjung guna membahas hubungan kami. Namun, sudah hampir maghrib, bapak belum juga pulang. Kamu nginep aja di sini, Ca, sudah mau maghrib. Aku juga harus pulang, usul Rafka. Kamu mau tidur di rumah mama kamu, kan malam ini? Sebelum kami pulang dari rumah Bu Bambang, wanita itu berpesan pada Rafka agar malam ini menginap. Mungkin beliau sudah rindu, karena Rafka cukup lama tinggal di rumah Bey Nenah. Iya. Kasihan Bey Nenah kalau aku nginap di sini. Dia juga belakangan ini kondisinya juga, kan gak terlalu sehat, aku khawatir. Terus gimana? Ya aku pulang juga. Tapi nanti arah kita gak sama. Emang kenapa? Maghrib, Ca, masa kamu pulang sendiri? Enggak apa-apa, aku bukan penakut, bismillah. Rafka tak membantah lagi. Kami pun pamit pada ibu dan minta menjelaskan maksud Rafka tadi pada bapak kalau beliau sudah pulang. Berjalan melewati jalan setapak yang agak lebar dan pematang sawah. Jam 6 sore, cuaca masih cerah tak seperti biasanya, mungkin karena musim kemarau, jalan masih terlihat terang. Rentang-rentang terdengar suara motor melaju kencang dari arah berlawanan, menimbulkan bunyi yang bising. Aku berjalan menepi, fokus melihat langkah kaki, masih membelakangi Rafka. Tiba-tiba tubuhku didorong hingga terjerembab ke sawah. Nasib baik sawah kekeringan, belum musim penghujan jadi tak nyemplung ke tanah lumpur. Namun, karena sawah kering kerontang, rasanya malah sakit ketika sikut dan lutut membentur tanah kering dengan kuat. Aku sedikit meringis. Ca, kamu nggak apa-apa? Tanya Rafka yang ikut duduk terjatuh di sawah. Aku masih linglung, berpikir apa yang baru saja terjadi. Suara motor tadi sudah lewat jauh lebih dulu ke arah tujuan kampung orang tuaku. Tadi ada apa, Raf? Tanyaku sambil gemetar masih terkejut. Enggak tahu, itu motor gila. Waktu makin dekat, aku lihat kok jalannya lurus seperti mau nabrak kamu. Padahal kan kita sudah jalan di pinggir, masa dia nggak lihat? Makanya aku tarik kamu,
motor itu seperti sengaja mau nabrak kita, terang Rafka. Kamu beneran gak apa-apa? Ia bertanya lagi ingin memastikan. Aku tadi berjalan tunduk, tak memandang ke depan, hingga tak tahu kalau motor yang lewat itu hampir menabrakku. Aku mengangkat tangan melihat sikut, tampak sedikit bercak darah membasahi lengan baju berwarna pink muda yang aku kenakan. Berdarah, Ca. Iya, Raf, ini tanahnya kering banget, lutut aku juga kayaknya luka. Tadi harusnya kamu dengerin aku, nginap di rumah ibu. Rafka tampak iba melihatku meringis. Aku merasa heran, tujuannya mau kemana, jalan ini kan ke arah kampung Bapak, kampung terakhir, jalan juga tanah dan buntu. Kok bisa ngebut gitu? Penasaran dengan pemilik motor tersebut, karena warga sekitar rumah Bapak semua aku kenal dan juga hampir jarang yang memiliki motor karena akses jalan yang masih sulit dijangkau oleh kendaraan. Terlebih jika musim hujan, akan sangat sulit melewati jalan ini, membuat warga kesulitan jika menggunakan motor. Sudahlah, ayo pulang, aku nggak jadi nginap di rumah mama, khawatir sama kamu. Raf, apa jangan-jangan motor tadi itu jelmaan jin yang mau celakain aku ya? Rasa penasaran semakin berkecamuk, jadi memikirkan hal yang bukan-bukan. Masa jin bisa bawa motor, gaul banget. Rafka malah terkekeh. Sudah, nanti kita tanya bapak, kalau memang motor itu tujuannya ke sana, pasti lewat depan rumah bapak kamu, soalnya nggak ada jalur lain. Aku masih memikirkan kejadian tadi, siapa pemilik motor tersebut? Apa maksud dan tujuannya hingga ingin menabrak kami? Hari memang menjelang maghrib, tapi aku yakin, orang itu mana mungkin tak melihat kami berjalan di pinggir, karena hari masih terang. Kejadian pengendara motor misterius yang hampir menyerempet Ica membuatku penasaran, jika tak kasihan pada Ica sudah ku kejar motor tersebut. Akan tetapi, aku terpaksa membiarkan hal itu, harus membawa kekasih hatiku pulang, ia juga tampak kesakitan. Berjalan berjingkat sambil meringis. Aku gendong, Ca. Nggak usah, Raf, aku masih bisa jalan, tolaknya. Ah, dalam keadaan kesakitan pun masih saja ia tahan harga. Padahal aku ikhlas menolong, bukan ingin mencari kesempatan. Jika hati sudah terikat dengan kasih, akan sangat mudah terusik iba. Kamu jalannya kayak sakit gitu, masa aku biarkan? Ayo aku gendong. Menyesal aku tak membawa motor, salahku juga terlalu bersemangat ingin bisa jalan berdua. Enggak kok, enggak apa-apa. Aku berjalan mendahuluinya dan jongkok membelakangi. Sini aku gendong, ucapku sambil menepuk pundak. Aku antar ke rumah bapak kamu saja, mumpung belum jauh. Enggak, kita pulang saja, kasihan Bey Nenah, kamu juga kan mau nginep di rumah mama kamu. Bey Nenah ada aku, enggak jadi nginep, ayo Ca, aku cuma gendong, enggak ngapa-ngapain. Enggak tega lihat kamu jalan kaki dengan kaki sakit begitu, apalagi jalannya masih jauh. Nurut, Ca, enggak dosa kok bukan sengaja mau pegang-pegangan, ini darurat, bujuku. Sangat susah untuk meyakinkan kekasih hatiku ini, terlalu banyak yang ia takutkan. Aku masih jongkok dan menunggu. Sama sekali tak ada respons, ia tetap kukuh menolak tawaranku. Tak ada cara lain, aku bangkit dan menghadapnya yang masih berdiri tak bergerak. Sigap kuangkat tubuhnya dengan kedua tangan. Jangan Rafka. Ica tampak terkejut dengan tindakanku. Kalau nggak gini, kamu itu selalu nolak. Apa salahnya nurut? Rafka, aku masih bisa jalan. Matanya menatapku. Ngeyel? Apaan ngeyel? Bandel. Kulihat Ica menekuk wajahnya, tapi tetap saja terlihat manis. Aku tersenyum, tak peduli dengan penolakannya, melanjutkan membawa Ica kembali ke rumah orang tuanya. Masih penasaran juga dengan pengendara tadi, ingin saja kuhajar. Aku takut kalau terlalu banyak sentuhan fisik antara kita, ini nggak boleh, Raf. Ica bersuara setelah terdiam agak lama. Ca, kalau nggak di jalan gini, aku bisa teriak minta tolong, ini di sawah, jauh dari rumah warga. Apalagi kamu luka kayak gitu, sanggahku.
Bukan aku tak mengerti perkara dosa yang selalu Ica hindari, tapi kondisi saat ini bukan dengan sengaja saling bersentuhan, tapi murni karena ia tertimpa musibah. Tapi aku masih bisa jalan, kukuhnya lagi. Iya, mau kapan sampainya? Isya? Terus kamu nggak salat maghrib nanti, dosa mana? Aku membuat perbandingan. Kalau kamu merasa ini dosa, biar aku saja yang tanggung dosanya. Ngomong apa sih kamu? Habisnya kamu gitu terus, aku udah bilang ini darurat. Makanya kita cepat nikah, ucapnya lirih. Aku menghentikan langkah sejenak. Beneran kamu mau cepat nikah? Bukan karena paksaan? Karena biasanya aku yang selalu mendesaknya agar menerima cintaku. Cepetan nanti keburu maghrib. Sudah ngebet juga ternyata. Ih, siapa yang ngebet? Aku cuma nggak mau kayak gini tanpa ada ikatan halal, gitu aja kok. Kamu tahu apa itu dosa? Iya, aku tahu. Bawel. Aku menyunggingkan bibir sambil mempercepat langkah. Loh, kok balik lagi? Si Teteh kenapa kok digendong gitu? Tanya Ibu Ica panik ketika kami sampai di sana. Aku menurunkan Ica dari pangkuan, ia berjalan pelan menghampiri ibunya. Bapak Ica juga sepertinya baru pulang dagang, turut terkejut dan menghampiri anaknya. Tadi di jalan ada motor yang sengaja serempet, Bu, tapi Rafka nolongin dorong ke sawah, mana jarak jalan ke sawah itu tinggi, tanahnya juga kering, jawab Ica. Jadi luka-luka begini, karena terbentur tanah kering. Astagfirullah, ada saja. Kok bisa ada motor nyerempet? Tanya Bapak Ica. Bukan menyerempet, Pak, sepertinya sengaja mau nabrak, terangku. Jelas motor itu nyaris menabrak, makanya aku dorong Ica ke sawah. Sengaja mau nabrak? Iya, Pak, motornya juga lewat ke sini pasti, soalnya nggak ada jalan lain lagi, kan, Pak? Tanyaku. Bapak dengar tadi memang ada motor lewat, Bapak pikir motor yang mau ke tetangga, ungkap beliau sedikit kesal. Masuk dulu, Neng, kasih obat lukanya. Nggak parah kok, Pak, sahut Ica. Biarpun nggak parah, tetap saja sakit, sana kasih betadine, perintah bapaknya lagi. Aku mengantar Ica masuk ke dalam dan membiarkan ibunya mengobati luka. Pak Hanafi dan aku hendak keluar melihat-lihat berkeliling ke beberapa rumah tetangga. Yakin pengendara motor itu belum kembali, juga tak akan jauh di kampung ini, karena rumah penduduk tak begitu banyak. Kanan kiri diapit sawah yang membentang, jika kembali harus melewati jalan ini. Namun karena hari sudah mulai gelap, adzan maghrib sudah berkumandang, calon mertuaku itu tak melanjutkan pencarian. Harus melaksanakan ibadah salat maghrib di surau terdekat. Untung si Neng gak pulang sendiri, Bapak jadi makin khawatir sama si Neng. Calon mertuaku mengajak berbicara ketika kami berjalan pulang dari surau. Iya, Pak. Kalau bisa Ica nggak usah ke kontrakan dulu, biar di sini saja, saya juga khawatir. Nggak tahu apa niat orang itu sampai mau mencelakai. Sebaiknya kalian segera menikah, biar Bapak tenang ada yang jaga anak Bapak. Iya, Pak, insya Allah segera. Seperti yang kukatakan pada ibunya Ica, aku menunggu Bapak yang masih di kota, Mama sudah mengabarkan hal ini pada ayahku itu soal hubungan kami, tinggal menunggu beliau pulang, entah besok atau lusa, aku akan membawa mereka untuk melamar. Bersambung.